Haleluya, shalom saudara. Senang berjumpa lagi dengan saudara dalam YouTube channel Kerinduanku Church bersama saya Nathanael Graneda. Dan hari ini sebelum kita mulai renungannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum memulai hari kami rindu untuk mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Berbicara setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan dengan tema renungan menguasai pikiran kita, atau bahasa Inggrisnya kerennya Master Your Mind. Dan sadarkah saudara bahwa pikiranmu adalah sebuah tempat, atau bahasa kalian itu medan peperangan. Setiap hari pikiranmu itu diuji. Ada dua kubu yang mengharapkan kau berbuat baik, dan kubu yang menggoda saudara untuk aneh-aneh, untuk berbuat jahat. Dan setiap hari mereka perang di pikiran kita. Pagi saya memang godaan itu di mana aja, tapi di sisi yang sama Roh Kudus ingetin kita. Jangan. Sehari kemajuan hidupmu, sejauh apa engkau berjalan jauh, sekuat apa engkau nanti, sebesar pun kamu nanti, semua itu tergantung. Tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana kamu dapat menguasai pikiranmu. Soalnya kita akan belajar, sama-sama kita buka ayatnya 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. 3, 2, 1, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam peperjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng ini bicara tentang apa? Tentang pemahaman kita yang salah. Mungkin tentang nilai-nilai dunia. Tentang mungkin yang kita gak sabaran. Oke. Di ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Sedikit bicara bahasa Asia saudara. Dalam ayat yang kelima, kata menawan tuh menggunakan kata aikmalotozontes. Artinya kita untuk mengendalikan. To control, to conquer. Artinya tuh kita mesti bisa menang sama pikiran kita. Hidupmu tuh harus kamu yang menguasai pikiranmu, bukan kamu yang dikuasai oleh pikiranmu. Bedanya apa sih Pak? Bedanya, kalau kamu menguasai pikiranmu, kamu dengar berita buruk, pikiranmu langsung bilang, aduh jangan-jangan nih. Kamu dengar kantor misalnya ada PHK. Kalau kamu gak usah nguasain pikiranmu, kamu bilang jangan-jangan gue. Kalau kamu gak bisa menang pikiranmu, kamu akan demot, kamu akan gak semangat dari kantor, dan kamu akan bilang, pasti gue. Tapi kalau kamu bisa menang sama pikiranmu, kamu akan bilang, mungkin gue. Tapi mungkin juga bukan. Tapi kalau misalkan Tuhan izin terjadi, Tuhan pasti udah siapin pekerjaan yang baru buat saya. So menangin pikiran itu kayak begitu. Dan menaklukkannya. Menggunakan kata hupakoi, artinya obedience. To bring into submission. Maka di saya bilang, kamu tuh yang menangin pikiranmu. Kamu harus buat pikiranmu nurut sama kamu, bukan kamu yang nurut sama pikiranmu. Semua itu kamu kendalin di sini. Dosa pun juga di sini, makanya the battle for sin always starts in the mind. Kamu gak langsung jatuh dosa, kamu gak langsung aneh-aneh, pasti semua dimulai dari pikiranmu. Kamu gak langsung tinggalin Tuhan. Kamu langsung gak ke gereja lagi. Semua dimulai dari pikiranmu. Soalnya prinsip apa yang harus kita pegang agar engkau bisa menang sama pikiranmu. Yang pertama, don't believe everything you think. Jangan selalu percaya apa yang kamu pikirin Pak. Saudara boleh baca dalam Alkitab. Tuhan menuliskan tentang pikiran kita. Pikiran itu jahat. Pikiran itu kadang kotor. Pikiran itu berantakan. Pikiran-pikiran itu kalau bahasa anak sekarang ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pikiranmu itu selalu bisa membohongin kamu. So jangan pernah percaya dengan perkataan, udah ikutin kata-kata hati lo aja. Ikutin apa yang lo pikirin aja. No. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, pikiranmu gak pernah diisi sama firman Tuhan. Terus dari mana kamu punya dasar untuk bisa bilang, pikiran saya pasti benar. Kita aja yang deket sama Tuhan, kadang kita masih suka dibohongin, suka salah pilih. Apalagi kalau pikiran kita tidak pernah diisi dengan firman Tuhan.
Makanya Amsal 3 ayat 5 dan 7 dibilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah, jauhilah kejahatan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri itu bijak. Jangan ngerasa paling benar. Jangan ngerasa perlu bantuin Tuhan. No, Tuhan gak pernah butuh dibantu. Yang harus dibantu itu kita. Jangan pernah mau kotak-katik pekerjaannya Tuhan. Kenapa? Kamu yang butuh dibantu sama Tuhan. Soalnya jangan ngerasa dirimu pintar. Pak, kita gak hebat. Bu, kita gak pintar. Anak muda, jangan ngerasa kamu punya tenaga. Kalau bisa lakuin apa aja, kamu masih muda. Kamu bilang, YOLO, you only live once. Kamu bilang, gue bisa kenapa aja, gue mau. No. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Yang kedua adalah guard your mind from garbage. Jaga pikiran kamu dari sampah. Apa sampah maksudnya? Kalau sudah bilang bahasa Inggrisnya bilangnya gini, you are what you eat. Engkau adalah apa yang kamu makan. Kalau setiap hari yang kamu makan berita ketakutan, gak heran outputnya ketakutan. Setiap kali input yang dimasuk dalam dirimu adalah gosip, berita-berita selebritis, gosip-gosip pelayanan, gosip-gosip teman-temanmu, gak heran outputnya nanti kamu jadi ngomongin orang terus. Kenapa? Karena yang masuk atau yang keluar. Kalau kamu setiap hari, maaf ya, makan makanan junk food terus, mati nggak? Nggak mati sih, tapi kan nggak sehat aja, benar nggak? Kalau setiap hari kau makan, maaf ya, makan babi terus, minum soda terus, begadang terus. Gak heran outputnya jadinya apa? Rusak badanmu. Soalnya apa yang kamu makan nanti yang keluar. Tapi kalau kamu misalkan kamu baca berita, kamu khawatir sih. Tapi kamu juga baca Alkitab. Kamu baca firman, kamu lihat janjinya. So itu akan menetralisir hatimu, hidupmu dan pikiranmu. Outputmu jadi berubah, jadi beda. Dan kau akan bilang, iya sih emang PHK di mana-mana sih. Tapi kan Tuhan pelihara saya. Tuhan pasti jagain saya kok. Oh emang sih realitanya saya masih kurang. Tapi setiap hari Tuhan berkata setiap hari dengan berkat yang baru kok. Tapi kok saya tetap bisa makan aja. Karena Tuhan pelihara. So hari ini, cek apa yang masuk di hidupmu hari-hari ini. Cek handphonemu bahkan. Kalau misalnya kamu buka sosial media lebih lama daripada buka Alkitab, ada yang salah dengan dirimu. Kamu buka TikTok sejam, Instagram sejam, WhatsApp 2 jam, Alkitab 10 menit. Mumpung belum kedatangan kedua kali, saya kasih setiap kita untuk boleh yuk kita ubah pola hidup kita. Hidup itu banyak sama Tuhan gitu. Jangan banyak sama dunia. Karena saat kamu ada masalah, dunia tinggalin kamu. Dunia buang kamu. Tapi Tuhan yang setia ada bagimu. Amin. Yang ketiga adalah let God stretch your imagination. Biar Tuhan men-stretch pikiranmu. Semua yang terjadi di dunia ini, semua berawal dari pikiranmu. Sebagai contoh penemu pesawat. Dia pasti berandai-andai, dia pasti bermimpi ada manusia yang bisa berpindah tempat di waktu yang cepat. Semua udah mimpi. Hari ini kalau kamu punya mimpi sesuatu, jangan batasin Tuhan dengan pikiranmu. Makanya Efesus 3:20 bilang begini. Bagi Dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang dapat lakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. So jangan batasi Tuhan dengan keterbatasanmu. Tuhan tuh gak sama kamu kekuatannya. Dia gak sama kayak kamu kebisaannya. Dia bisa buat apa aja yang dia mau. Mujizat cuma sentakan jari di mata Tuhan. So jangan nyerah dan jangan mundur dari Tuhan.
Jangan batasi mimpimu, jangan bilang, Pak saya cuma orang biasa, saya gak mungkin punya masa depan yang bagus dong. No. Pak, saya kan bukan orang kaya. Saya gak punya ordal, gak mungkin saya masuk sana. No. Yang buat engkau berhasil bukan ordal, tapi Tuhan. Isunya bukan apa yang kamu hadapin, isunya bukan persyaratan apa yang harus dipenuhin, isunya bukan sebesar apa musuhmu. Isunya adalah, kamu tahu gak kamu berjalan dalam hidupmu dengan siapa? Isunya adalah, kamu percaya gak sama yang berjalan sama kamu? Atau emang kamu sama Tuhan jalannya masing-masing? So, jangan pernah batasin Tuhan dengan kotak-kotak dengan pikiranmu. Jangan ukur Tuhan kau samakan dengan kemampuanmu. Karena apa? Gak apple to apple. Gak sebanding, gak selevel. Dia melakukan jauh lebih banyak apa yang kau pikirkan. So hari ini apapun yang kamu hadapin hari ini, musuhmu terlalu besar mungkin, tapi tetap jalanlah Pak dengan Tuhan. Bu, keluargamu belum pulih Bu. Karena gak ada titik terangnya, masih jauh terowongannya. Tetap jalan Bu, selangkah demi langkah bersama dengan Tuhan Bu. Anak muda, kamu gak ngerti mimpimu. Kamu gak ngerti mau jadi apa. Kamu gak ngerti Tuhan mau buat apa sama hidupmu. Kamu bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang pintar. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, kamu punya Tuhan. So hadapi hari masa depanmu dengan yang cerah itu bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatanmu. Dengan kebisaannya, bukan dengan kebisaanmu. Hadapin, maju, jalan sama Tuhan. Kalah mungkin, tapi bangun lagi, jalan lagi sama Tuhan. Berdarah-darah mungkin, tapi bangun lagi, jalan lagi sama Tuhan. Jangan nyerah. Jangan mundur dari imanmu, jangan mundur dari Tuhan. Tetap semangat lalu setiap kita, tetap Alkitab kita, kita akan pujian di hadapannya Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara yang baik, kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Apapun yang kami khawatirkan pada hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Kami percaya saat kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan-Mu. Kami percaya rancangan yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya apa yang gak pernah kami pikirkan, yang kami doakan lebih dari semua, Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami tetap setia, kuat, taat, dan tetap penuh iman, berjalan bersama Tuhan melewati hari-hari hidup kami. Mungkin berat, mungkin kami gak sanggup, tapi bersama dengan Tuhan kami cakap lakukan segala perkara. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Berkebajikan, kemurahan Tuhan belaka mengikuti setiap langkah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Semangat saudara, dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.